mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku A.P. Burhan sebagai Darwis, Rini Utoko sebagai Lasmi, Wit Hendra sebagai Mardian, Iwan Kamajaya sebagai Salihun, Nanon sebagai Nik Ringgi, Asmadi sebagai Datuk Panglima Kumbang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian yang ke-27 telah dikisahkan bahwa Mardian telah menerkam dan menghisap darah Rosmina. Tapi karena ada orang yang sedang menuju ke tempat itu, maka Mardian cepat-cepat melarikan diri, sehingga Rosmina terhindar dari kematian. Namun Rosmina tidak merasa sakit, tetapi malahan sebaliknya, sehingga dia tidak mau membukakan rahasia itu pada adiknya Raisman yang datang ke tempat kejadian. Sementara itu, Mardian pun lari ke rumahnya dan langsung masuk ke kamar tidurnya. Tiba-tiba ibunya berteriak karena dia lihat bukanlah Mardian seperti biasa, tapi seekor harimau yang berkepala manusia. Sehingga kedua orang tua Mardian sepakat untuk meminta pertolongan Dukun Salihun untuk mengobati anaknya itu. Nah, saudara pendengar, apakah Mardian bisa disembuhkan? Dan apakah Rosmina akan menjadi siluman seperti Mardian? Marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi ini. Ya, tunggu. Oh, Pak Salihun. Masuk, Pak, masuk. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Ya. Bagaimana? Ya, ini anak kami itu, Pak. Oh, dia. Mari, salaman sama Bapak. Iya, Pak. Pak, kenapa? Tangan saya seperti terbakar ketika bersalaman dengan Bapak. Betul kalau begitu. Sewaktu kau datang duduk ke rumahku malam hari itu, rupanya kau sudah kena penyakit ini ya? Iya, Pak. Jadi berarti sebelum kau menikah, bukan? Iya, Pak. Sebelum kau menikah? Jadi sudah lama juga rupanya. Bagaimana rasanya badanmu sekarang ini? Tidak apa-apa, Pak. Hanya kalau dia datang, maka saya mulai merasa haus dan menggigil. Coba lihat mataku lurus-lurus. Baik, Pak. Jangan melihat ke tempat lain. Lihat lurus saja ke mataku. Aku tidak tahan. Jangan menunduk begitu. Maaf, Pak. Saya tidak sanggup. Saya silau melihat lurus-lurus begitu. Kau benar-benar telah kena anak muda. Jadi bagaimana, Pak? Bisa diobati? Ya. Sulit. Sulit untuk mengobatinya. Jadi tidak bisa diobati, Pak? Bukan tidak bisa. Tapi sulit. Kalau soal biayanya, Pak, kami akan tanggung. Asal anak kami ini sembuh. Bukan soal itu, Darwis. Tapi kalau hal semacam ini memang sulit bagiku. Tapi biarlah, akan aku coba. Ya, aku cuma mau menyembuhkannya. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Sulit, Darwis. Ada yang menghalang-halangiku.
Bahkan katanya dia mau datang kemari kalau aku mencoba meneruskannya. Apakah Pak Salihun takut menghadapinya? Kalau soal takut, tidak ada yang aku takutkan melawan siluman seperti ini. Cuma pekerjaan ini bukanlah ringan. Jadi bagaimana usaha kami, Pak? Kalau Pak Salihun merasa keberatan, Dia bisa berobat di tanah Jawa nanti kalau dia pulang ke sana. Pak Salihun tahu siapa orang yang bisa mengobati di tanah Jawa itu? Ya, aku pernah tahu orangnya. Oh, begitu. Pernah Pak Salihun berjumpa dengan orangnya? Kalau berjumpa muka, aku belum pernah. Tapi kalau berjumpa jarak jauh, pernah beberapa kali. Bisa begitu, Pak? Siapa namanya, Pak? Namanya Ki Buranda. Di mana saya bisa menjumpai orang itu, Pak? Karena Bapak belum pernah ke tanah Jawa, jadi Bapak tidak tahu persis di mana tempatnya. Tapi Bapak bisa meraba-raba sedikit. Begini, kalau kita sudah sampai di Batavia, maka kita harus terus ke arah pedalaman. Pedalaman bagaimana, Pak? Bapak sendiri tidak tahu pedalaman apa itu. Hanya begitu yang pernah Bapak lihat. Nah, setelah sampai di sana, maka tanya saja pada orang-orang di sekitarnya nama Ki Buranda. Pedalamannya seperti apa, Pak ya? Ya, ada gunung atau bukit di daerah itu. Tapi dia orang terkenal. Pasti banyak orang yang tahu. Baik, akan kucari nanti. Tapi yang saya khawatirkan bahwa kejadianku ini sering datang akhir-akhir ini. Kalau begitu, aku akan coba mengurangi engkau berubah bentuk. Jadi supaya tidak sering-sering datangnya. Mau kau? Mau, Pak. Untuk sementara aku sampai di Batavia. Baiklah. Waktu hanya mengurangi, bukan mencegah. Apa? Tidak boleh. Mau menghantamku? Dia masih menghalangi juga, Darwis. Dia mengancamku. Apa Bapak benar-benar tidak kuat menghadapinya? Yang kita hadapi ini bukan sembarangan, Darwis. Bukan satu atau dua makhluk. Tapi dia ini banyak. Dengar bunyi lolong anjing itu. Iya, aku mendengarnya. Yang lain juga mendengarnya. Iya, Pak. Aku mendengarnya. Dan kau, Mardian? Badanku terasa menggigil. Kau memang sakit, nak. Kau mulai terpengaruh oleh siluman yang bakal datang ini. Tapi tidak apa. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Karena rumah ini akan aku pagar. Iya. Tapi apakah makhluk siluman itu juga tidak bisa masuk, Pak? Ya, semoga saja begitu. Tapi ini berat. Tampaknya dia diiringi oleh panglima-panglimanya. Kejadian apa lagi ini? Tenang, jangan cemas. Nanti kita akan bertambah kacau. Iya, tenang, Lasmi. Kau jangan gelisah begitu. Aku takut, Bang. Tenangkanlah hatimu. Jangan bingung. Dengar suara angin itu. Tampaknya mereka memang banyak. Nanti kalian diam saja. Biar aku yang akan menghadapinya. Kenapa Mardian ini, Pak? Dia menggigil. Mardian? Tidak apa-apa. Dia cuma pingsan. Tidak apa-apa. Mardian. Mereka
datang. Masuklah. Ah, dia bisa masuk. Hebat mereka. Pagarku bisa mereka tembus. Siapa kau? Aku Nyi Ringgi. Mau apa kau datang kemari, ha? Aku mau mencari anakku. Bukan di sini tempatnya, nih Ringgi. Aku tidak butuh kau. Aku butuh Mardian. Hah? Pergi kau setan busuk. Kenapa kau sakiti aku? Apa salahku? Pergi! Mau pergi atau tidak kau? Nih! Salihun, kalau kau masih menyakiti orang-orangku, maka rumah dan keluargamu akan remuk sekarang juga. Siapa pula kau? Aku Datuk Panglima Kumbang, Datuk dari segala harimau yang ada di sini. Jadi kau yang menghalangi aku untuk mengobati pemuda ini? Persis dugaanmu. Dan kalau kau ingin keluargamu selamat, kau jangan ganggu urusanku ini. Kenapa kau mencelakai si Mardian ini? Dia telah membunuh anak-anak kami, membunuh orang kami yang bernama Nyi Ringgi. Dan kini kami minta balasannya. Apa itu tidak boleh? Apakah Datuk tidak bisa memaafkannya? Terlambat. Terlambat. Dia telah kami beri peringatan, tapi dia tetap melanggarnya. Apa boleh buat? Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Begitulah adat di kampung kami. Kini aku tahu, aku sedang berhadapan dengan seorang datuk, seorang panglima. Tapi apakah datuk tidak punya rasa kasihan dan memaafkan kesalahan mereka? Permintaan tolol. Sekarang kau lihatlah dalam semedimu. Rumahmu kini sedang dikepung oleh ratusan orang kampungku. Bila kau masih bersilat lidah denganku di sini, maka orang-orang kampungku sudah siap menghancurkan rumahmu dengan serta isinya. Nah, lihatlah. Heningkanlah pikiranmu. Rumahku dikepung oleh ratusan harimau. Anak istriku dalam bahaya. Mereka ketakutan. Nah, sudah kau lihat dengan mata batinmu? Ini pulanglah dan tinggalkan tempat ini sebagai penghormatanku terhadapmu. Karena kau dukun besar, maka pembalasan dendam kami terhadap Mardian aku tangguhkan untuk beberapa hari. Kau rupanya menganggap remeh aku, Datuk Panglima Kumbang. Sama sekali tidak. Aku menuntut apa yang harus aku tuntut. Dan kalau soal apakah kita akan berlaga untuk mempertahankan keinginan kita masing-masing, sebenarnya kita sudah berlaga dari tadi, tanpa kau sadari. Berlaga maksudmu? Iya, kita sudah berlaga. Bukankah pagar yang kau buat untuk memagar rumah ini dengan pagar gaibmu bisa aku tembus dengan mudah? Ya, memang. Bagaimana? Apa harus kita teruskan dengan permainan yang lain? Terima kasih. Aku akan pulang. Asal kau memenuhi janjimu, yaitu tidak akan mengganggu pemuda ini untuk beberapa hari. Kami orang-orang yang bisa menepati janji. Kau tidak usah khawatir. Terima kasih kalau begitu. Nah,
Untuk bisa kau percayai, aku akan pergi lebih dahulu ke kampungku. Wah, hebat. Pertemuan itu membuat Darwis dan Lasmi terkagum-kagum bercampur dengan rasa takut. Betapa tidak, semuanya berlangsung di depan mereka dengan kejadian-kejadian yang aneh, yang tidak bisa mereka pikirkan dengan akal. Ya, seorang dukun yang hebat bisa tunduk dengan orang aneh yang berpakaian hitam-hitam yang muncul pada malam hari itu, dan tiba-tiba juga hilang secepatnya. Kalian lihat tadi itu. Iya. Iya, Pak Salihun. Itulah yang akan kita hadapi. Orang yang aneh dengan pandangan mata yang tajam. Dan dia selalu memperhatikan Mardian yang sedang tidur ini. Rupanya dia tahu di mana Mardian berada. Padahal Mardian sudah aku tutupi dengan tikar ini. Orang-orang seperti itu tidak melihat dengan mata kasarnya. Tapi dia melihat dengan mata hatinya. Apakah aku akan kehilangan anakku ini? Sebaiknya kalian bawa cepat-cepat dia ke tanah Jawa. Supaya bisa cepat diobati. Iya, Pak. Badanku rasa dirantai. Aduh, aku seperti diikat. Apamu yang terikat, Mardian? Seluruh tubuhku seperti diikat orang. Aku tidak bisa bergerak. Bagaimana nasib anak kami ini, Pak Salihun? Hebat dia. Tanpa sepengetahuan kita, Mardian diikatnya dengan ikatan gaib dari jauh. Mereka mengikat anakku, Pak. Ya, mereka telah menyerangnya tanpa kita sadari. Sudah 2 kali aku dikalahkannya. Maaf, Pak Salihun. Aku tidak sengaja mengikatnya. Karena aku hanya melihat tikar yang menutupi sesuatu. Aku pikir tadi itu kasur. Maka aku tolong mengikatnya. Maaf. Sekali lagi maaf. Aku tidak tahu kalau isinya bukan seperti yang aku duga. Bagaimana? Sudah tidak terikat lagi rasanya? Sudah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi rasanya badannya terikat. Minumlah ini. Air putih yang telah aku beri bunga melati itu. Untuk penawar badanmu yang terasa sakit. Iya, Pak. Hati-hatilah menjaga anak kalian. Cepatlah kirim dia ke Pulau Jawa. Kalau mau selamat. Iya, Pak. Dengan mengeluarkan seluruh kepandaiannya, Pak Salihun berusaha mengobati Mardian yang telah menjadi separuh siluman itu. Pekerjaan Pak Salihun ini mendapat tantangan hebat dari Datuk Panglima Kumbang, sehingga terjadilah perang tanding di antara keduanya tanpa seorang pun bisa melihat atau merasakannya. Akhirnya Pak Salihun menyerah kalah pada Datuk Panglima Kumbang untuk sementara waktu. Sedangkan dalam hatinya, dia mempunyai dendam pada orang yang aneh itu karena telah membuat malu di depan orang lain yang menganggap dia sebagai dukun besar dan hebat. Di samping itu, Pak Salihun menyarankan agar Mardian dibawa saja berobat ke Pulau Jawa pada seseorang yang bernama Ki Buranda. Nah, apakah Mardian akan bisa sembuh? Ataukah dia akan mati oleh Ni Ringgi? Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.